Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Mas Yadi dengan NIM 2031008. Saya akan membawakan materi perihal metode karya wisata. Baik, kita langsung saja ya. Oke, perihal metode karya wisata. Metode karya wisata ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Nah, karya berarti kerja, wisata berarti pergi, jadi karya wisata adalah pergi bekerja. Nah, kemudian dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata berarti siswa-siswa mempelajari suatu objek di tempat mana objek itu berada. Oke? Selanjutnya kita masuk di kelebihan dan kekurangan metode karya wisata. Pertama, kelebihan. Kelebihan pertama dalam metode karya wisata, pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak. Kedua, karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Oke. Ketiga, membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Oke, keempat, siswa dapat melihat berbagai macam kegiatan para petugas secara individu maupun secara kelompok dan dihayati secara langsung. Nah, kelima, siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para petugas pada objek karya wisata itu. Oke, kita masuk di kekurangan. Kekurangan pertama dalam metode karya wisata ialah memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Kedua, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang sangat-sangat matang. Ketiga, dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas utama daripada tujuan utama tadi, sedangkan unsur studinya terabaikan. Keempat, memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik anak didik di lapangan. Oke, selanjutnya kita masuk di langkah-langkah penerapan metode karya wisata. Oke, langkah pertama berupa persiapan. Dalam merencanakan tujuan karya wisata, guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, mempertimbangkan pemilihan teknik, menghubungi pemimpin objek, kemudian untuk merundingkan segala sesuatunya. Penyusunan rencana yang masak, membagikan tugas-tugas, mempersiapkan sarana, pembagian siswa dalam kelompok, dan sebagainya. Kemudian, masuk di perencanaan. Hasil kunjungan pendahuluan atau survei dibicarakan bersama dalam rangka menyusun perencanaan yang meliputi tujuan karya wisata, pembagian objek sesuai dengan tujuan jenis objek pada tujuan tersebut. Nah, di perencanaan pertama yang diperlakukan adalah dibentuk panitia secara lengkap, termasuk ketua kelompok ataupun seksi-seksi sebagainya. Kedua, menentukan metode pengumpulan data. Mungkin berwujud wawancara, pengamatan langsung maupun dokumentasi bahkan portofolio. Kemudian menyusun acara selama karya wisata berlangsung. Kepada para siswa harus ditanamkan disiplin dalam mentaati jadwal yang telah direncanakan sehingga pelaksanaannya berjalan lancar sesuai dengan rencana. Keempat, mengurus perizinan. Kelima, menentukan biaya penginapan, konsumsi serta peralatan yang perlu dilakukan. Oke, masuk di pelaksanaan. Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam rencana kunjungan. Sedangkan guru mengawasi atau membimbing bila perlu menegur sekiranya ada siswa yang kurang mentaati tata tertib sesuai acara. Pemimpin rombongan mengatur segala dibantu petugas-petugas lainnya. Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama. Mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi. Demikian pula tugas-tugas kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, kemudian masuk di pembuatan laporan. Akhir karya wisata, pada waktu itu siswa mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil karya wisata, menyusun laporan atau paper yang membuat kesimpulan yang diperoleh, menindaklanjuti hasil kegiatan karya wisata seperti membuat grafik, gambar, model-model, diagram, serta alat-alat lain dan sebagainya. Hasil yang diperoleh ini dan dari kegiatan karya wisata ditulis dalam bentuk laporan yang formatnya telah disepakati bersama. Oke, barakallah, mungkin itu aja pemaparan materi dari saya mengenai metode karya wisata. Adapun kekurangan itu dari diri pribadi dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.